Badan Usaha Milik Negara, pengertian BUMN. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Tujuan dari BUMN: A. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional. B. Penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. C. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. D. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Jenis BUMN. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, terdapat dua jenis BUMN, yaitu A. Perusahaan perseroan atau persero. Persero merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Contoh BUMN persero diantaranya adalah PLN, PT KAI, dan Bank Mandiri. B. Perusahaan umum atau Perum. Perum merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Contoh Perum diantaranya yaitu Pegadaian dan Perum Bulog. Peran BUMN dalam perekonomian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, disebutkan bahwa secara umum peran BUMN adalah memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Keunggulan dan kelemahan BUMN. Adapun keunggulan BUMN diantaranya: A. Beroperasi pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak. B. Menyediakan barang dan jasa publik pelayanan masyarakat. C. Memperoleh jaminan modal dari pemerintah. Adapun kelemahan BUMN adalah sebagai berikut: kurangnya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional. B. Manajemen kurang profesional. D. Seringkali sulit memperoleh keuntungan. Bahkan terkadang perusahaan BUMN mengalami kerugian. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Artian BUMD, landasan operasional yang digunakan BUMD adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017. Badan Usaha Milik Daerah yang disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh daerah. Pendirian BUMD diatur dalam Peraturan Daerah atau Perda. Tujuannya didirikannya badan usaha milik daerah yaitu: A. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. B. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat. C. Memperoleh laba dan keuntungan. Jenis BUMD. Menurut Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 5, jenis BUMD terdiri dari: A. Perusahaan perseroan daerah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. B. Perusahaan umum daerah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Peran BUMD dalam perekonomian. A. Sumber pendapatan daerah. B. Penyedia barang atau jasa bagi kebutuhan masyarakat. C. Membuka lapangan pekerjaan bagi daerah. Badan Usaha Milik Swasta BUMS. Badan Usaha Milik Swasta BUMS adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan utama BUMS adalah mencari keuntungan. Selain untuk mencari keuntungan, BUMS memiliki peran yang sangat besar untuk perekonomian. Ada A. Sebagai pergerak perekonomian, membentuk meningkatkan kinerja ekonomi nasional di berbagai sektor pembangunan, mengurangi kemiskinan. 4. Keunggulan dan kelemahan BUMS. Badan usaha milik swasta memiliki keunggulan diantaranya sebagai berikut: A. Meningkatkan pendapatan nasional. B. Membuka lapangan pekerjaan. C. Meningkatkan penerimaan pajak nasional. D. Cepat dalam mengambil keputusan dalam perusahaan. E. Menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat. Adapun kelemahan yang dimiliki oleh badan usaha milik swasta adalah sebagai berikut:
A. Terlalu mementingkan laba sehingga kurangnya memperhatikan lingkungan. B. Kesulitan mendapatkan modal. Koperasi. Sejarah koperasi. Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia yang bernama Robert Owen. Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa negara-negara Eropa, koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Pengertian koperasi. Koperasi berasal dari cooperation. Co yang artinya bersama dan operation artinya adalah usaha atau kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang, atau badan hukum. Landasan dan asas koperasi. Sebagai soko guru perekonomian, koperasi harus memiliki landasan yang kuat. Adapun landasan koperasi Indonesia meliputi A. Landasan ideal. Berdasarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa landasan ideal koperasi adalah Pancasila. B. Landasan struktural. Landasan struktural koperasi adalah UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. C. Landasan operasional. Landasan operasional merupakan aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati anggota, pengurus, dan pengawas dalam menjalankan tugas di koperasi. Peranan koperasi dalam perekonomian. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1902, koperasi memiliki peranan yang sangat penting untuk perekonomian Indonesia. Adapun peranannya adalah sebagai berikut. A. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. B. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. C. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.